Oke One Piece lover, saat ini kita akan coba untuk membahas tokoh paling jahat di dunia One Piece guys ya. Yaitu siapa lagi kalau bukan Marshal D. Teach. Marshal D. Teach paling sering disebut dengan julukannya yaitu Kurohige. Ia adalah laksamana dari bajak laut Blackbird dan salah satu dari Yonko. Dia juga satu-satunya orang yang dikenal untuk menggunakan kekuatan dua buah iblis sekaligus. Dia memulai karir bajak laut sebagai anggota divisi 2 bajak laut Shirohige sampai dia membunuh temannya yaitu Tetch, komandan divisi 4, untuk Yami Yami no Mi dan membelot dari anggota Shirohige. Sebelum time skip 2 tahun, ia sempat memegang posisi Shichibukai setelah mengalahkan dan menyerahkan Ace ke marinir. Sebelum mengundurkan diri setelah kembali dari Impel Down dengan tahanan tingkat 6 untuk memperkuat krunya. Tindakannya mengakibatkan dia dianggap sebagai bagian dari generasi terburuk bersama dengan 11 supernova. Dan dia menerima gelar Yonko setelah membunuh Whitebird selama pertempuran Marineford dan mengalahkan bajak laut Shirohige selama jeda waktu. Karena tindakannya ia dapat dianggap sebagai antagonis tersier dari Arch Impel Down dan salah satu antagonis utama dari Arch Marineford guys ya. Menurut saya Marshal D. Teach ini adalah seorang Yonko, bahkan manusia terkuat di bumi saat ini guys ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Akan kita coba bahas satu persatu guys ya. Marshal D. Teach adalah pengguna 2 DF sekaligus. Seperti yang kita ketahui, Teach adalah pengguna DF tipe Logia terkuat yaitu Yami Yami no Mi dan tipe Paramecia terkuat yaitu Gura Gura no Mi. Jika Shirohige dianggap manusia terkuat di bumi ketika memiliki kekuatan dari Gura Gura no Mi, berarti Teach juga bisa dianggap demikian guys ya. Teach berhasil melukai Shanks walaupun saat itu Shanks belum menjadi Yonko. Teach juga itu belum mempunyai DF guys ya. Dan saat Teach masih dalam kru Shirohige, kita tahu Teach hanya bermodalkan senjata tajam berbentuk cakar. Dan itu bisa melukai mantan kru Raja Bajak Laut. Shanks pun ketika bertemu dengan Shirohige memperingatkan Shirohige betapa berbahayanya Teach guys ya. Teach ini berhasil mengalahkan Portgas di Ace meskipun Ace memiliki bounty yang lebih tinggi daripada Teach. Saat Teach berada di Pulau Banaro, Teach tiba-tiba dihampiri oleh Ace. Teach menawarkan Ace untuk menjadi bajak laut Kurohige, namun Ace malah melawan Teach. Alhasil Ace kalah telak, kemudian berhasil dibawa ke Marineford dan Teach pun menjadi Shichibukai guys ya. Im-sama menusuk poster bounty Teach. Kalian semua tahu Im-sama mungkin adalah orang yang terkuat di pemerintahan karena Gorosei tunduk kepada Im-sama. Jadi apa alasan Im-sama menusuk bounty dari Teach? Mungkin Im-sama sadar terhadap berbahayanya Teach guys ya. Im-sama pun memiliki sedikit takut karena Teach memiliki potensi menjadi raja bajak laut yang baru. Sekaligus Teach ini adalah seorang penyandang nama D guys ya. Teach ini memiliki potensi menjadi raja bajak laut. Kalian masih ingat dengan perkataan Roger tentang ia datang terlalu cepat? Ia juga bilang ia harusnya bisa menunggu 20 tahun lagi. Teach adalah penyandang nama D. Teach bisa saja orang yang ditunggu oleh Roger, namun kecil kemungkinan karena ada main karakter yaitu Monkey D. Luffy guys ya. Aokiji memilih beraliansi dengan bajak laut Kurohige. Aokiji adalah orang yang cukup pintar. Setelah kekalahannya melawan Akainu, Aokiji memilih beraliansi dengan Teach untuk menghindari penangkapan. Bisa saja Aokiji akan diburu oleh pemerintahan guys ya. Ia memilih Teach karena Teach mungkin kuat di mata Aokiji guys ya. Teach ini mampu membuat pasukan revolusi memindahkan markasnya. Monkey D. Dragon adalah karakter penuh misteri saat ini. Kekuatannya masih belum diperlihatkan, namun ia dianggap kuat oleh sebagian orang.
Namun jika ia kuat, mengapa ia harus memilih jalan aman ketika Marshal di Teach ingin mendatangi pasukan revolusi di Baltigo? Padahal pasukan revolusi anggotanya sangat banyak. Monkey D. Dragon bisa saja memanggil semua pasukan revolusi, namun ia malah memilih memindahkan markas utamanya ke Pulau Momoiro tempat Ivankov tinggal. Karakter favorit Eiichiro-ide ini adalah Teach guys ya. Seperti yang kita tahu, Oda adalah mangaka atau penulis cerita One Piece. Pada sebuah wawancara, Oda pernah mengatakan kalau karakter favoritnya adalah Marshal di Teach. Jika ia benar-benar kuat, ia ingin bergabung dengan bajak laut Kurohige. Selain Teach, Oda juga ingin bergabung ke bajak laut Buggy jika ia lemah. Teach ini berhasil mengalahkan semua kru Shirohige tanpa Shirohige nih guys ya. Seperti yang kalian ketahui, kru Shirohige bisa dibilang kuat, apalagi mereka adalah anak buah Yonko. Kekuatan mereka pasti luar biasa, namun kekuatan itu masih kurang cukup untuk mengalahkan Teach. Kru Shirohige yang dipimpin oleh Marco mendapatkan kekalahan telak saat melawan Teach. Ini bukti bahwa Teach memang benar-benar kuat. Teach ini mempunyai kru yang sangat berbahaya, sama seperti Yonko yang lain. Teach adalah Yonko yang mempunyai kru yang berbahaya. Gimana nggak bahaya guys ya? Teach ini merekrut beberapa anggotanya dari penjara Impel Down level 6. Impel Down level 6 ini adalah tempat tahanan yang gila-gilaan kuat, yang telah menyebabkan kejahatan yang sangat mengerikan, atau yang eksistensinya telah menjadi ancaman utama bagi pemerintah dunia. Dan Teach berhasil merekrut 5 orang dari Impel Down. Teach mungkin terlihat kuat di mata krunya, karena tidak mungkin krunya mengikuti Teach jika Teach ini dinilai lemah. Catatan guys ya, jika ada yang bertanya tentang mengapa jika Teach kuat bounty-nya lebih kecil dari Yonko lain, jumlah bounty ini ditentukan sebagai tanggapan terhadap tingkat ancaman yang dirasakan dari penjahat yang bersangkutan. Semakin sering penjahat itu melakukan kejahatan, maka semakin besar bounty-nya guys ya. Jadi sudah sangat jelas bahwa Teach ini adalah orang yang sangat kuat saat ini di dunia One Piece. Namun kita wajib menunggu pada saat nanti Teach melawan Luffy dengan mode Nika guys ya. Siapakah yang akan menang? Apakah Luffy bisa mengalahkan si Teach ini guys ya? Jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar, dan saya ucapkan terima kasih guys ya.